Alhamdulillah malam ini kita sudah masuk di awal Rabiul Tsani. Kemarin kita memperingati 1 bulan penuh Rabiul Awal, bulannya Rasulullah, bulannya kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada salahnya kita memperingati setiap saat lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena andaikan tidak ada Rasulullah, laula Muhammad, kata Nisi, ma khalaqtuka. Andaikan bukan karena Muhammad, maka engkau tidak akan aku ciptakan. Siapa engkau? Adalah Nabi Adam alaihissalam. Kalau bukan karena Muhammad, maka yang namanya dunia dan isinya ini tidak aku ciptakan. Artinya dunia dan isinya ini jauh lebih mulia Kanjeng Nabi dibandingkan dunia dan isinya. Bahkan seluruh para nabi pun, bahkan seluruh malaikat pun. Karena tidak Allah akan ciptakan bumi dan isinya kalau bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulnya istimewa, insya Allah yang namanya umatnya Rasulullah juga akan menjadi istimewa. Amin Allahumma amin. Kata di situ laula, andaikan laula, tidak bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, aku tidak akan ciptakan dirimu. Berarti Rasulullah itu luar biasa istimewa. Tapi mari kita teliti perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau adalah hamba yang tidak pernah ada hamba Allah yang lebih menderita daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebelum dilahirkan usia 6 bulan, abahnya Abdullah bin Abdul Muthalib wafat. Sehingga ketika beliau lahir sudah dalam keadaan yatim dan miskin. Beliau lahir yatim dan miskin. Setelah itu beliau akan disusui. Itu pun semua orang-orang pada saat itu di desanya Halimatus Sa'diyah tidak ada yang mau mengambil Muhammad kecil ketika itu. Karena yakin mereka tidak akan dibayar. Tak kira pejer, tidak mungkin dibayar karena Muhammad tidak punya orang, tidak punya abah, tidak punya orang tua, dan Siti Aminah dalam kondisi namanya ditinggal suami, dalam posisi sangat muda, beliau tidak punya penghasilan, mesti tidak bayar, semua meninggalkan, tidak ada yang sudi untuk mengangkat sebagai seorang ibu susuannya kecuali Halimatus Sa'diyah. Itu pun karena sudah tidak ada lagi yang akan diasuh kecuali Muhammad kecil ini. Penderitaan kedua. Penderitaan ketiga, ketika Rasulullah kecil, Nabi Muhammad yang kecil ditinggal ibunya ketika beliau masih butuh cinta kasih sayang seorang ibu. Nyaris dalam usia wakilah 6-8 tahun beliau sudah tidak punya ibu dan tidak punya bapak. Bayangkan ketika ada seorang anak tandi ibu tandi bapak, tidak punya orang tua, betapa melasnya. Ketika masuk diasuh oleh kakeknya 2 tahun, meninggal juga. Sehingga tiga-tiganya orang yang sangat mencintai. Tidak ada di dunia ini yang lebih cinta dari kita kecuali kedua orang tua. Betul apa tidak? Betul. Semuanya sudah ditinggal, meninggalkan Rasulullah. Setelah itu baru kakek akan cinta kepada Rasulullah, kepada cucunya Muhammad kecil, itu pun juga meninggalkannya. Akhirnya Rasulullah ketika itu ke pamannya, sehingga umur 6 tahun, 8 tahun wakilahnya beliau yang biasanya kita
harus sekolah, ada kasih sayang orang tua. Beliau mengembala kambing dari saking miskinnya dan papanya. Sedangkan Allah menjamin ke Rasulullah dunia ini tidak akan ada tanpa karena diciptakannya Rasulullah. Tapi bagaimana proses perjalanan beliau? Begitu menderitanya. Tidak pernah ada seseorang yang miskin seperti miskin dan deritanya seperti deritanya Rasulullah. Itu. Apalagi penderitaan Kanjeng Nabi. Penderitaan Kanjeng Nabi, beliau ketika masih muda terus beliau kerja, tapi hebatnya semangat Kanjeng Nabi kerja. Beliau umur 12 tahun sudah bisa kerja ekspor impor. Sudah pergi berdagang ke luar negeri di posisi usia yang sangat muda. Bukan karena terpaksa, karena semangat kerjaannya beliau yang luar biasa. Kadang beliau tidak makan, karena memang Abu Thalib miskin. Saudaranya yang dikasih, beliau tidak makan seharian, 2 hari, biasa tidak makan. Tapi tidak pernah mengeluh. Kecuali dikasih oleh paman dan bibinya dikasih makan, beliau makan. Beliau tidak pernah minta makan. Ini Rasulullah kita. Nabi yang termulia, yang semua nabi-nabi ingin menjadi umatnya, bahkan ingin menanggalkan kenabiannya asal mendapatkan menjadi umatnya Rasulullah. Tapi lihat bagaimana Rasulullah, penderitaan demi penderitaan beliau lakukan. Jangan pernah mengeluh ketika dibandingkan dengan Rasulullah. Kita nggak pernah merasa yatim. Kita tidak pernah merasa tidak makan walaupun masih kecil. Kita ada orang tua, tapi Rasulullah sudah tidak ada. Sampai beliau usia, di posisi usia masih belia, beliau dimuliakan. Beliau bahkan dapat gelar Al-Amin. Sampai hari ini belum pernah ada orang mendapat gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Semua mengakui, tidak pernah ada yang tidak mengakui bahwa Rasulullah itu Al-Amin, orang yang dipercaya. Pernah suatu saat oleh orang Yahudi ketika beliau belum jadi utusan, "Ya Muhammad, ini berapa harga umpama itu harga surbannya?" Harganya 10.000, 10.200 umpama. Ya, 10.200 silakan. Loh, ini ada 20.000 Muhammad. Ini 20.000 adalah kamu punya kembaliannya. Tidak ada. Tunggu ya Muhammad di sini. Nanti saya akan kembali. Sampai 3 hari Rasulullah menunggu. Tidak beranjak sedikit pun. Ini diantara, dan belum pernah ada yang seperti itu. Sampai baru ingat, ya saya janjian dengan Muhammad. Akhirnya dilihat Rasulullah selama 3 hari ada di posisi itu. Tidak beranjak karena sudah sepakat untuk tidak beranjak. Rasulullah dicintai oleh seluruh orang yang lihat, orang yang dengar. Karena Rasulullah punya budi pekerti yang hebat, yang bagus, dan yang mulia. Tetapi ketika Rasulullah usia 40 tahun menerima wahyu, lalu beliau menyampaikan, dibenci oleh seluruh manusia. Kalau cuma jadi orang baik banyak, tapi untuk memperbaiki orang lain tidak banyak, karena risikonya akan dimusuhi oleh orang banyak.